Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal. Everybody in the house, clap your hands now. Podcast CR87. Dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Akibatnya, akhir-akhir ini telah terjadi hujatan kejam yang dilontarkan terhadap saya dan keluarga dengan membawa isu suku, agama, dan kewarganegaraan. Saya terima nikahnya Solehah binti Mugiono dengan mas kawin 2.000, 3.000, 4.000, 4.250. Bagaimana saksi? Sah. Saya terima nikahnya Solehah binti Mugiono dengan mas kawin 2.000, 3.000, 4.000, 4.250. Bagaimana saksi? Sah. Siapa sih orang Indonesia yang nggak tahu Monas? Lu pasti tahu lah ya. Tapi mungkin lu udah lupa atau bahkan belum tahu sejarah dibangunnya Monas. Dan mungkin lu juga pernah denger nih, kalau utang Indonesia itu bakalan lunas kalau emas di Monas itu dijual. Apa bener? Ayo kita sama-sama belajar. Monas atau Monumen Nasional itu adalah salah satu ikon Jakarta dan bahkan juga salah satu ikon Indonesia. Di tahun 1950 ketika pusat pemerintahan pindah dari Yogyakarta kembali ke Jakarta, Presiden Soekarno udah memimpikan akan membangun sebuah monumen untuk mengenang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bisa menyaingi Menara Eiffel di Perancis. Untuk menentukan desain dari monumen yang akan dibangun, dilakukan dua sayembara, yaitu di tahun 1955 dan 1960. Di sayembara pertama, desain dari Frederick Silaban dijadikan sebagai pemenang, sedangkan di sayembara kedua tidak ada yang ditetapkan menjadi pemenang. Akhirnya Presiden Soekarno meminta Silaban untuk mendesain ulang Monumen Nasional, sesuai dengan konsep pemikirannya yaitu berbentuk lingga dan yoni. Selain Silaban, ada beberapa arsitek lain yang terlibat dalam pembangunan Monumen Nasional ini. Salah satunya adalah R.M. Sudarsono. Setelah desainnya disetujui, akhirnya Monas mulai dibangun di tanggal 17 Agustus 1961 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Monas memiliki tinggi 132 meter dan dibangun di lahan seluas 80 hektar. Di bagian atas Monas terdapat lidah api yang menjadi simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Lidah api ini berbahan dasar perunggu dengan berat 14,5 ton dan dilapisi emas seberat 32 kg. Tapi di tahun 1995 emas itu ditambahkan dan beratnya menjadi 50 kg. Oh ya, ada beberapa portal berita dan juga pernah viral sebenarnya info yang menyatakan bahwa 28 kg emas yang ada di lidah api itu adalah hasil sumbangan dari seorang pengusaha Aceh yang bernama Teku Markam. Coba komen dong, ini benar atau enggak? Soalnya gue cari-cari nih, gue nggak nemu info yang benar-benar valid gitu. Oke, sekarang kita bahas apakah benar emas di Monas itu kalau dijual bisa melunasi utang Indonesia. Kita harus tahu dulu nih berapa jumlah utang Indonesia. Setelah gue cari-cari ketika video ini dibuat, kira-kira utang Indonesia itu sekitar 6.000 triliun. Mari kita hitung harga perunggu dan emas di Monas. Setelah gue cari-cari, harga perunggu itu sekitar 25.000 sampai 35.000. Kita ambil 35.000 ya. Perunggu di Monas seberat 14,5 ton, sama dengan 14.500.000 gram. Dikalikan 35.000 rupiah, totalnya sama dengan 507 miliar 500 juta. Harga emas sekitar 900.000. Emas di Monas seberat 50 kg. Kalau dikonversikan ke gram berarti 50.000 gram. 50.000 dikalikan 900.000 sama dengan 45 miliar. Kalau keduanya dijumlahkan, totalnya adalah 552 miliar 500 juta rupiah. Tolongnya benerin kalau gue salah ngitung. Jadi tadi setelah gue hitung dan gue bandingkan dengan utangnya sekitar 6.000 triliun, kita butuh sekitar 12.000 Monas buat melunasin utang-utang kita. Always on the way. Your team is banning.
Ini apa? Bunga. Bunga bisa layu. Uang bisa habis. Harta bisa hilang. Hati tetap buat kamu. Ini apa? Bunga. Kalau sholatnya sudah benar, yakin pasti akhlaknya benar. Kalau sholatnya benar, karena sholat itu mendidik akhlakul karimah. Sholat, shod, lam, tak. Shodnya adalah sidik, harus jujur. Lamnya adalah latifun, yang lemah lembut. Baru sampai takwa. Ya. Yang dikhawatirkan bukan kedudukan, pangkat, dan jabatan, deh. Nanti kita setelah kita akan datang syakaratul maut ini, kita ini dalam keadaan Islam atau tidak? Kalau sholatnya sudah benar. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini, begitu ada COVID. Ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Zaman sekarang banyak orang-orang yang mukanya doang malaikat. Zaman sekarang banyak orang-orang yang mukanya doang malaikat.